Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Hidayat dengan NIM 9321204119 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam dengan tema Teori Pemikiran 4 Tokoh Cendekiawan. Langsung saja menuju ke tokoh yang pertama, yaitu Muhammad Arkhon tentang Redinkin Islam. Kegelisahan Arkhon yang mewarnai hampir seluruh pemikirannya adalah kenyataan adanya dikotomi di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Problem-problem ini tampak tercermin dari adanya pembagian dunia secara berhadap-hadapan, seperti Sunni dengan Syi'i, kaum mistik dengan kaum tradisionalis, Muslim dengan non-Muslim, dan sebagainya. Ada 6 garis pemikiran atau 6 heuristic lines of thinking yang diajukan Arkhon untuk merekapitulasikan ilmu pengetahuan Islam dan mengkonfrontasikannya dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Yang pertama, di dalam masyarakat, manusia menggunakan berbagai cara yang berubah-ubah yang dialih bentukkan menjadi sebuah tanda, di mana sistem tanda itu ditampilkan melalui bahasa. Yang kedua, semua hasil semiotik manusia dalam proses penampakan sejarah dan budaya merupakan sasaran dari perubahan sosial yang oleh Arkhon disebut sebagai historisti. Yang ketiga, terdapat berbagai tingkatan dari bentuk nalar yang berinteraksi dengan angan-angan atau imagination, sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam ketegangan antara logos dengan mitos, simbol dengan konsep, metafora dengan realitas, makna zahir dan makna batin pada sejarah Islam. Yang keempat, diskurs sebagai artikulasi ideologis tentang realitas sebagaimana yang dipersepsikan dan digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berkompetensi. Datang mendahului iman yang diekspresikan, ditemukan dan diaktualisasikan di dalam dan melalui diskurs. Yang kelima, pada saat ini kita sedang mengalami krisis legitimasi, di mana sistem legitimasi tradisional yang dikemukakan oleh ilmu usul ad-din dan usul al-fiqh sudah tidak memiliki relevansi historis lagi. Yang keenam, pencarian terhadap makna tertinggi bergantung kepada pertanyaan yang radikal mengenai relevansi dan eksistensi sebuah makna tertinggi tersebut. Tokoh yang selanjutnya adalah M. Naqib al-Attas tentang Islamisasi ilmu. Naqib al-Attas bernama lengkap Syed Muhammad Naqib al-Attas Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Musin Ibnu Muhammad al-Attas. Syed Muhammad Naqib al-Attas lahir di Bogor pada tanggal 5 September 1931 Masehi. Silsilah keluarga beliau dapat diidentifikasi melalui silsilah Syed dalam keluarganya sampai kepada Imam Husain, yaitu cucu Nabi besar Muhammad SAW. Dari keturunan putri Nabi yaitu Fatimah. Ibnu Naqib bernama Syarifah Rauhan al-Aidarus berasal dari Bogor, Jawa Barat, yang merupakan keturunan ningrat Kerajaan Sunda di Sakapura. Program Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pekerjaan berat dan harus dikerjakan dengan melibatkan berbagai unsur yang mampu menerobos rintangan-rintangan linguistik, rasial, sosial ekonomi, gender, bahkan religius. Karena ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak sekedar memberikan label Islam atau ayatisasi terhadap pengetahuan modern, tetapi dibutuhkan kerja keras dan orang-orang yang mampu mengidentifikasi pandangan hidup Islam
sekaligus mampu memahami budaya dan peradaban Barat, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama bisa terrealisasi sesuai dengan yang diinginkan. Tokoh yang selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid, tentang Islam kosmopolitan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus di pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940 Masehi. Seorang putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Haji Solihah. Ada beberapa perbedaan informasi yang didapat terkait dengan kelahiran Gus Dur. Perbedaan informasi ini muncul karena pada waktu itu belum ada catatan resmi mengenai tanggal lahirnya, sehingga menjadi suatu hal yang wajar bagi orang-orang terdahulu. Gagasan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Islam secara jelas terlihat pada gagasannya tentang pembaruan pesantren. Menurutnya, semua aspek pendidikan Islam mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen, dan kepemimpinannya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman era globalisasi. Secara historis, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang paling asli dan paling tua di Indonesia. Dalam perkembangannya, lembaga ini dikenal dengan corak dan nama yang berbeda di setiap daerahnya. Sebutan pondok pesantren di Jawa, Rangkah di Aceh, serta Surau di Sumatera Barat. Namun secara umum sebutan pondok pesantren lebih lazim digunakan untuk menunjuk lembaga ini. Tokoh yang selanjutnya adalah Nurcholish Madjid, tentang Islam inklusif. Lahir di Mojo Anyar, Jombang pada tanggal 17 Maret 1939. Beliau dari kalangan keluarga santri, mengenyam pendidikan sekolah rakyat atau SR, Madrasah Ibtidaiyah, pesantren Darul Ulum, kemudian melanjutkan ke KMI atau Kuliatul Muallimin, Pondok Modern Gontor. Sarjana lulusan Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pasca sarjana di Universitas Chicago pada tahun 1984, memperoleh gelar Doktor Kalam di bidang pemikiran Islam dari Chicago University. Sekularisasi dan liberalisasi pemikiran Islam Indonesia. Yang pertama yaitu sekularisasi. Dalam Islam berarti pembebasan manusia dari kungkungan kultural, tradisi atau pemikiran keagamaan yang membelenggu dan menghalangi manusia untuk berpikir kritis dalam memahami realitas. Yang kedua, sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis. Yang ketiga, sekularisasi dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Yang keempat, sikap ini mengandaikan bahwa perjalanan sejarahnya umat Islam sudah tidak sanggup lagi membedakan antara nilai-nilai transendental dan temporal. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.